Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Sedih ya. Kenapa? Karena tadi sudah record 1 jam dan lupa tidak pencet tombol start recording. Jadi ini rekaman kedua ya teman-teman. Suaranya udah serak. Ya, suaranya ini udah serak. Jadi mohon maklum kalau nanti agak lemes-lemes. Ampun, ampun. Bener-bener gak ke-record loh. Ya ampun. Apa ini? Gak ke-record. Udah teriak-teriak 1 jam. Gila. Gila. Apalagi ini pertama kalinya pakai format kayak gini ya. Jadi tadi banyak improvisasi dan aku pikir udah mendekati perfect. Tombol record, tombol start record gak kepencet. Ya ampun. Oke ya, kita mulai lagi ya. Maaf kalau lemas-lemas ya. Oke, kalau kalian nggak suka ngoceh-ngoceh kayak gini, kalian bisa skip ke menit. Nah, entah menit keberapa, yang penting yuk kita mulai. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua. Ya kan, salah kan? Salah kan? Lanjut. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi. Udah sakit ini tenggorokan. Ya ampun. Ya ampun. Ini nggak kerekod lagi nih, jangan-jangan ini. Oh udah. Udah ya, ini udah kerekod. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan kali ini, sesuai banyaknya request, saya akan membahas kembali animasi Donghua Wudong Qianhun atau Martial Universe di season keempatnya. Nah, setelah kemarin atau ya beberapa waktu yang lalu, saya sudah mengulas season 1 dan 3-nya. Kalian bisa tonton ulang di playlist channel ini ya. Nggak kehapus. Kalian tinggal pergi ke bagian playlist, dan di situ ada Martial Universe. Nah, kalian tonton. Supaya apa? Supaya kamu bisa nyambung di season keempatnya ini ketika saya ngoceh ya. Oke, lanjut. Tapi karena saya baik, saya akan recapkan sedikit di sini. Kira-kira tentang apa sih cerita Lindong ini? Oke, lanjut. Jadi ceritanya berlatar di sebuah wilayah yang bernama Dinastian, di mana sebagian besar orang adalah seorang petarung seni bela diri. Terdapat sebuah klan bernama Klan Lin yang terbagi menjadi dua, yaitu klan utama dan klan cabang. Lindong, karakter utama di Donghua ini, terlahir di klan cabang, di mana klan cabang selalu dipandang lebih rendah dari klan utama. Sejak ayahnya dikalahkan oleh Ling Langtian dari klan utama di ajang kompetisi pertarungan klan Lin, keluarga Lindong selalu mendapatkan perlakuan buruk. Sejak saat itu, Lindong berambisi untuk menjadi yang terkuat demi untuk membalaskan penindasan dari klan utama. Namun, sayangnya ia bukanlah orang yang berbakat, sehingga ia pikir mustahil untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Sampai suatu hari, ia menemukan batu pusaka yang dihuni oleh iblis celestial bernama Xiode. Berkat bimbingannya, kini Lindong menjadi petarung hebat dan bertemu dengan Ling Langtian kembali di makam kuno Ranah Nirwana. Nah ini ya, dia dapat ibaratnya dapat lampu ajaib, bukan lampu ajaib yang bisa minta permintaan ya, tapi cincin. Nah di cincin, bukan cincin ya ampun, cincin mah Sioyan, tapi batu, dan bentuknya batu kayak kelereng gitu. Isinya ada kodamnya itu, isinya Xiode. Xiode itu makhluk zaman kuno yang punya kekuatan super, yang menjadi tutor Lindong sehingga menjadi sangat kuat.
agar bisa mengalahkan siapa tadi? Ling Langtian. Nah, diingat-ingat ya namanya ya. Namun, ketika bertemu dengan Ling Langtian, ia masih belum cukup kuat untuk bisa menghadapinya, sehingga ia memutuskan untuk berkelana lagi untuk mencari keberadaan 8 simbol spiritual leluhur demi untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi. Salah satu simbolnya berada di monumen kuno kota Dauhang. Setelah melewati banyak tantangan dan rintangan, ia akhirnya berhasil menemukannya dan mendapatkan kepercayaan sebagai pewaris dari Master Kuno Pelahap. Nah, kurang beruntung apa Lindong ini? Tujuan Lindong berikutnya adalah merebut simbol pelahap yang kini berada di tangan Tengsa, pemimpin sekte boneka tersembunyi. Nah, jadi tujuan Lindong ini ingin pergi. Jadi, sekte boneka tersembunyi kan punya ketua. Ketuanya namanya Tengsa. Nah, dulu sekali Tengsa itu pernah ke tempat ini, tempat monumen kuno kota Dauhang ini, dan dia itu nyolong yang namanya simbol pelahap. Simbol pelahap itu semacam kayak prasasti batu gitu yang menyimpan banyak teknik-teknik hebat gitu loh maksudnya. Nah, tapi karena si Tengsa ini bukan pewaris ya, dia nggak ditunjuk sebagai pewaris oleh Master Kuno Pelahap, jadi dia tuh cuma membawa tok, nggak bisa ngebuka karena dia bukan pewaris dan dia disimpan doang. Jadi tujuan Lindong berikutnya adalah pergi ke sana untuk ngambil kembali itu karena sekarang dia sudah dinobatkan sebagai pewaris, jadi insya Allah dia akan bisa membukanya gitu ya. Oke, tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, akan selalu ada peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuan secara langsung, karena konten ini akan mengandung spoiler ya. Jadi kalian nonton, terserah nonton di mana, yang penting kalian nonton dulu Donghua aslinya, baru untuk penjelasan lebih lanjut yang mungkin kalian kurang paham saat menyaksikannya langsung, kalian baru balik ke channel ini nonton konten ini ya. Kayak gitu konsepnya. Jadi kalau kalian belum nonton, jangan nonton ini, skip dulu, simpen dulu, terus nonton setelah kalian nonton Donghua aslinya. Kayak gitulah pokok konsepnya. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada bagian awal memperlihatkan 10 kandidat terpilih yang masih berupaya untuk menemukan seni bela diri manifestasi di ruang bela diri dari prasasti bela diri manifestasi. Nah, ini tentang macam-macam tingkatannya juga, tingkatan kekuatan, level-levelan itu sudah pernah saya jelaskan di season 1 bagian 1 ya. Kalian pergi ke playlist channel ini, kalian lihat Marvel Universe bagian pertama, nah itu saya jelaskan ya. Jadi di sini nggak akan saya jelaskan lagi tentang tingkatan-tingkatannya. Lanjut. Salah seorang petarung tidak bisa memastikan siapa di antara mereka yang berpeluang untuk mendapatkan seni bela diri manifestasi. Meskipun Ling Langtian orang yang sangat jenius, namun peluang untuk mendapatkannya juga masih sangatlah kecil. Tetua Linmu meminta Linker supaya tidak perlu khawatir sebab Ling Langtian adalah orang jenius dari klan utama. Dengan bakat yang Ling Langtian punya, seharusnya tidak akan menjadi masalah. Sebenarnya Linker tidak khawatir sama Ling Langtian loh, GR banget. Dia lebih khawatir dengan keadaan Lindong. Tetapi ia tahu bahwa Lindong adalah orang yang selalu melakukan hal-hal di luar Nurul. Beberapa saat kemudian, 8 kandidat diantaranya, yaitu Mu Xianxian, Teng Li, Xin Si, dan Wang Yan telah menyelesaikan pelatihannya. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan seni bela diri manifestasi. Rata-rata mereka hanya mendapatkan seni bela diri tingkat 9. Kini hanya tersisa 2 kandidat, yaitu Lindong dan Ling Langtian. Tak lama terjadi sebuah momentum yang tidak biasa dari tubuh Ling Langtian. Penyebabnya karena ia berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi, sehingga orang-orang yang tadi sempat meragukannya menjadi berbalik menyanjungnya sebagai orang yang paling jenius di antara 4 klan terbesar di dinastian. Tiba-tiba perhatian semua orang tertuju kepada Lindong. Nah, ada apa ini MC kita ini? Ia berhasil menembus ke ranah penciptaan Qi, yaitu tingkat 6. Nah, lagi-lagi saya nggak akan menjelaskan lagi tentang tingkatan ini. Kalian nonton ulang saja season pertama di channel ini, pergi ke playlist ya.
Dia bisa naik ke ranah penciptaan Ki tingkat 6 saat masih menjalani pelatihan di Monumen Bela Diri Penciptaan. Sementara itu, di altar telapak tangan raksasa, murid dari Master Kuno Pelahap mengarahkan Lindong untuk segera menerima warisan seni bela diri dari sekte kuno yang disebut sebagai jari pengurung kehancuran surgawi. Tetua Linmu mengaku bahwa ia belum pernah melihat seni bela diri manifestasi sehebat ini. Bisa-bisanya Lindong mendapatkan seni bela diri yang begitu hebat. Orang-orang pun menjadi sangat takjub dengan pencapaian dari dua anggota klan Lin, yaitu Ling Langtian dan Lindong, yang telah berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi di usia yang tergolong masih muda. Meskipun Ling Langtian orang yang sangat jenius dari klan utama dan dikatakan sebagai yang paling kuat, kemampuan Lindong juga tidak bisa diremehkan walau hanya berasal dari klan cabang. Linker dan Tetua Linmu memberi ucapan selamat kepada Lindong. Selamat ya Lindong. Tetua Linmu telah mendengar kisah Lindong dari Linker. Kali ini dua anggota klan Lin berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi yang membuat posisi klan Lin di dinasti Yan akan semakin meningkat. Sebentar lagi turnamen antar klan Lin akan segera diselenggarakan. Dengan kemampuan yang begitu hebat, ia berharap Lindong bisa memberikan penampilan terbaik. Kemudian Tetua Linmu mengumumkan bahwa tujuan 4 klan besar kali ini tidak hanya mencari seni bela diri manifestasi, melainkan ingin berburu harta karun yang berada di istana bawah tanah sekte kuno, tepatnya berada di bawah prasasti bela diri manifestasi. Ling Langtian menambahkan di sana terdapat harta pusaka milik sekte kuno yang sesungguhnya. 4 klan besar tidak ingin menyembunyikan apapun dari semua orang atau berniat mengambil semua harta karun tersebut sendirian. Namun untuk kepemilikannya memang tergantung pada kemampuan masing-masing. Perlu diingat, untuk mendapatkan harta karun tidak semudah yang mereka kira, karena di istana bawah tanah tersebut terdapat monster penjaga yang sangatlah kuat. Meski begitu, 4 klan besar akan berupaya sebaik mungkin untuk melawan monster tersebut. Jadi siapapun yang mau berjuang, ayo sini-sini, maka akan ikut mendapatkan bagian. Mu Xianxian mewakili Sekte Iblis Agung bersedia bergabung bersama 4 klan besar. Begitu pula dengan Teng Lei, perwakilan dari Sekte Boneka Tersembunyi, sehingga semua orang yang berada di istana menjadi yakin untuk ikut bergabung. Lain halnya dengan Xiode yang justru melarang Lindong untuk ikut terlibat. Lindong sendiri juga sependapat karena merasa kalau di istana bawah tanah sekte kuno ada kekuatan yang sangat mengerikan dan akan sangat bahaya jika ia memaksakan pergi ke sana. Di sisi lain, perwakilan dari masing-masing 4 klan besar mulai bersiap untuk menghancurkan segel prasasti bela diri manifestasi. Setelah segel hancur, orang-orang pun langsung berbondong-bondong masuk ke istana bawah tanah sekte kuno. Berbeda dengan Lindong yang memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun tak berselang lama, muncul monster penjaga yang Ling Langtian singgung sebelumnya. Wujudnya menyerupai kelelawar setengah naga. Ling Langtian memimpin semua orang supaya menggabungkan kekuatannya untuk membunuh si monster. Sayangnya serangan gabungan mereka berhasil dipatahkan. Wang Yang dan Wang Fujing mengkombinasikan serangan mereka, tetapi lagi-lagi mereka gagal. Bahkan puluhan pedang milik Xin Si sama sekali belum mampu menggores sedikit saja kulit si monster. Menanggapi hal itu, Ling Langtian pun meminta mereka untuk segera menyingkir karena ia akan menyegel si monster dengan teknik formasi 4 wujud, lalu melumpuhkannya dengan teknik pembunuhan 4 wujud. Lindong yang melihatnya dari kejauhan berpikir jika perwakilan 4 klan besar telah berhasil mengalahkan monster penjaga. Nyatanya si monster masih hidup, namun setidaknya serangan Ling Langtian berhasil membuat si monster terluka cukup parah. Ling Langtian melarang Wang Yan yang ingin mengejarnya, mengingat tujuan utama mereka adalah mencari harta karun di istana bawah tanah sekte kuno. Maaf ya agak emosi karena sekali lagi tadi sudah rekaman tapi nggak ke record, sehingga tidak perlu menghabiskan tenaga lagi untuk mengejarnya karena memang tujuan mereka bukan itu ya.
Sementara itu, Xiode yang awalnya menyarankan untuk menghindari monster penjaga, kini justru berbalik ingin mengejarnya. Karena ia ingin menelan jiwa monster tersebut untuk memulihkan kultivasinya yang tinggal sedikit lagi. Jadi, Xiode ini sebenarnya adalah orang yang kultivasinya udah tahapnya tinggi ya, tapi karena kesalahan kultivasi, dia melakukan kesalahan saat berkultivasi, tubuh dan kekuatannya menyusut hingga menjadi wujud yang sekarang ini. Dan dia masih punya ambisi untuk kembali ke masa prime-nya dia, gitu ya. Menurutnya setelah mendapatkan gempuran dan terluka parah, seharusnya si monster ini kini telah melemah sehingga ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mendapatkan jiwanya. Kemungkinan monster tersebut adalah naga kelelawar darah kuno. Sebenarnya juga belum bisa dikatakan sebagai naga, namun di dalam tubuhnya terdapat darah naga yang sesungguhnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya si monster pun mulai menampakkan diri. Maka dari itu mereka harus bergegas supaya tidak kehilangan jejaknya lagi. Karena terluka parah, si monster pun tidak mampu bertahan dan langsung pluk jatuh. Tidak berdaya. Jatuh terkapar, masih berdaya. Xiode menilai kalau naga kelelawar darah kuno sudah kelelahan sehingga ia berniat ingin menelan jiwa monsternya. Lindong menyela untuk memperingatkan Xiode bahwa mereka harus tetap berhati-hati sebab monster ini sangatlah kuat, terbukti dari kemampuannya yang sanggup bertahan dari gempuran perwakilan 4 klan besar. Untuk berjaga-jaga ia akan menggunakan boneka simbol dan di saat ada kesempatan mereka akan menggunakan serangan gabungan untuk benar-benar melumpuhkannya. Namun si monster masih sanggup melawan sehingga ia meminta Xiaoyan untuk menyibukkannya, sementara Xiode bertugas untuk mengikat lehernya dan ia akan mencari celah untuk menusuknya dengan tombak miliknya tepat mengenai kepala si monster. Berkat kerjasama mereka, akhirnya si monster pun berhasil dibunuh. Xiaoyan langsung berlari untuk mendapatkan jiwa monster itu, mendahului Xiode untuk menyantap makanan di depan mata. Tiba-tiba perhatiannya malah teralihkan saat melihat ledakan boom mengerikan yang keluar dari istana bawah tanah sekte kuno. Sementara itu di reruntuhan monumen, orang-orang sedang berupaya menyelamatkan dirinya masing-masing. Kemudian muncul sesosok penjaga bersirah yang keluar dari istana bawah tanah sekte kuno dan langsung membakar siapapun yang berada di hadapannya. Tetua Linmu menilai bahwa berdasarkan daya serangannya, kekuatan penjaga tersebut berada di ranah nirwana tingkat 8 level 5. Tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan penjaga tersebut. Kemudian Ling Langtian menatap sebuah kantong yang sebelumnya ia dapatkan dari istana bawah tanah. Kini merasa tujuannya sudah tercapai, ia mengajak Tetua Linmu dan orang-orang dari 4 klan besar untuk pergi meninggalkan monumen kuno kota Dauhang, yang kemudian juga disusul oleh Mu Xianxian beserta orang-orang sekte iblis agung. Namun penjaga istana tidak membiarkan mereka kabur dengan mudah. Untuk itu ia membombardir mereka dengan laser apinya, bergegas mengajak Xiode dan Xiaoyan pergi yang tengah sibuk menikmati inti monster. Padahal bahaya sudah di depan mata, bisa-bisanya mereka masih makan. Bersama dengan orang-orang, Lindong terbang menjauh sambil terus menghindari setiap serangan dari penjaga tersebut. Lindong meminta Xiaoyan supaya putar arah untuk menyusul rombongan Ling Langtian ke gerbang keluar monumen kuno kota Dauhang. Sayangnya kelompok Ling Langtian malah menemui jalan buntu karena saat ini gerbang keluar masih belum terbuka. Xinzi memperingatkan jika penjaga istana yang mengejar mereka sudah semakin mendekat. Demi untuk menahannya, Ling Langtian mempunyai ide agar semua orang menyatukan kekuatan sejatinya untuk menggubrak pintu gerbang keluar monumen kuno. Usaha mereka pun nampaknya tidak sia-sia. Terlihat sedikit demi sedikit gerbang mulai terbuka. Lindong yang baru sampai juga ikut membantu, dan tak berselang lama gerbang pun akhirnya berhasil terbuka meski terlihat sedikit tidak stabil. Tetua Linmu meminta seluruh anggota klan Lin untuk keluar terlebih dahulu, tetapi ketika Lindong juga ingin keluar, tiba-tiba, ya, Ling Langtian justru menghalanginya karena ia ingin Lindong mati di tempat ini. Padahal kan anggota klannya ya,
secara nggak langsung kan juga adiknya, tapi Ling Langtian itu ya Lindongnya sih juga songong. Oke, lanjut. Namun secara tidak terduga, tubuh Ling Langtian tiba-tiba ditarik oleh penjaga istana yang ingin merebut kembali kantung semestanya. Ling Langtian berusaha meraihnya, namun ia gagal dan kantong tersebut justru terlempar dan jatuh di depan Lindong. Jelas Lindong kemudian mengambilnya dan enggan untuk menyerahkannya kembali ke Ling Langtian. Sialnya kini penjaga istana beralih mengejarnya sehingga ia pun bergegas untuk melarikan diri. Sang penjaga istana memang mengejar Ling Langtian untuk mendapatkan kantung semestanya kembali yang sebelumnya telah Ling Langtian curi dari makam kuno. Teng Lei yang mengetahui hal itu menjadi sangat marah karena Ling Langtian telah menempatkan semua orang dalam bahaya. Begitu pula dengan Mu Xianxian pun juga menyalahkan Ling Langtian karena akibat dari kejadian ini ia telah kehilangan orang-orang kepercayaannya. Namun, Ling Langtian terlihat sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Menurutnya perburuan harta karun memanglah mempunyai banyak resiko dan sudah seharusnya mereka mengetahui tentang hal ini. Kali ini tidak ada satupun yang mendukung Ling Langtian ya. Semuanya menilai jika tindakan Ling Langtian ini memang sudah keterlaluan dan sangatlah egois. Seakan ingin mengambil semua harta karun yang berada di dalam kantung semesta tersebut. Sebelum pergi, Ling Langtian dengan ketusnya mengatakan, setidaknya mereka semua masih bisa keluar hidup-hidup, gitu aja kok repot. Xin-Si kecewa karena kali ini mereka kembali dengan tangan kosong. Setelah kejadian ini, Wang Pujing berpesan kepada seluruh bawahannya bahwa mulai kedepannya mereka jangan terlalu dekat dengan Ling Langtian yang merupakan orang sangat egois. Sementara itu di tempat Lindong, penjaga istana sedang menggempurnya dengan puluhan laser api dan tak butuh waktu lama Lindong pun berhasil dijatuhkan. Xiaoyan. Saat kantung semestanya terbuka, Lindong baru mengetahui kalau di dalamnya penuh dengan pil nirwana. Pantas saja Ling Langtian berani mengambil resiko demi untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, penjaga istana sangatlah kuat, namun sekarang Lindong tidak ada pilihan lain selain menghadapinya. Xiaodi dan Xiaoyan mencoba menyerang dari dua arah berbeda. Sialnya mereka malah justru menerima kekalahan telak hingga keduanya jatuh pingsan. Ini pilihan terakhir yang Lindong punya adalah menggunakan jurus baru yang baru saja ia dapatkan dari ruang bela diri sekte kuno, yaitu teknik kurungan jari surgawi kehancuran besar setengah jari pengguncang dunia. Namanya lebay banget ya, apakah sekuat itu? Tapi terbukti teknik tersebut mampu menekan penjaga istana, namun Lindong pun juga terkena efek sampingnya karena ia belum terbiasa menahan seni bela diri yang sekuat ini. Di lain sisi, penjaga istana ternyata belum mati dan menghampiri Lindong yang sudah tidak berdaya. Ia kemudian membuka topengnya dan menanyakan bagaimana bisa Lindong mempelajari teknik rahasia dari sekte kuno. Master kuno pelahap kemudian keluar dari simbol di dahi Lindong untuk menyapa penjaga istana yang ternyata adalah muridnya yang bernama Tianzi. Ia tidak menyangka jika Tianzi masih memegang janji untuk menjaga sekte kuno. Ia menjelaskan bahwa ia sudah mewariskan kehendak si bola luhur kepada Lindong, sehingga ia harap Tianzi tidak lagi menyulitkan pemuda ini. Sebelum pergi, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap Tianzi yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Sebagai permintaan maaf, Tianzi memulihkan tubuh Lindong dan berpesan supaya memanfaatkan warisan dari sekte kuno dengan baik. Beberapa saat kemudian, Xiaodi akhirnya siuman setelah mendengar panggilan Lindong. Namun Lindong masih belum ingin menjelaskan apapun karena ceritanya memang sangatlah panjang dan sebaiknya mereka segera meninggalkan monumen kuno kota Dauhang. Untungnya gerbang keluar masih terbuka sehingga mereka bisa keluar dengan aman. Setelah keluar, ia akan terlebih dahulu berkultivasi lalu baru mencari simbol pelahap di sekte boneka tersembunyi.